Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih bisa melanjutkan materi yang akan kita bahas pada pertemuan minggu ketiga. Nah, jika minggu lalu kita bertemu secara online langsung, minggu ini kita melalui asinkron atau offline. Baik, untuk mengefektifkan tatap muka kita, karena kalau langsung dari pengalaman kita minggu lalu, banyak yang terkendala jaringan, kemudian ada yang keluar masuk Zoom, mungkin akibat dari jaringan juga. Maka dari itu saya punya inisiatif untuk merekam saja hasil penjelasan saya melalui PowerPoint singkat awal. Minggu lalu kita sudah membahas tentang populasi dan sampel, di mana populasi ini merupakan keseluruhan objek dalam kita meneliti, kemudian kita mengambil sampel dari populasi itu. Maka sampel itu adalah bagian dari populasi yang mewakili karakteristik objek yang akan kita teliti. Nah, ada perbedaan antara sampel probabilitas dan probabilitas, artinya di mana probabilitas semua populasi memiliki peluang yang sama dijadikan sampel dan sebaliknya. Non-probabilitas itu tidak semua sampel memiliki peluang yang sama. Selanjutnya ini, cara-caranya ada yang jika probabilitas ada 3, sama dengan non-probabilitas juga ada 3, di mana semua terdiri atas 3 komponen, yaitu ada acak, terstruktur, acak sederhana, dan klaster. Itu jika probabilitas. Nah, kita bahas dulu satu. Yang pertama yaitu tentang penarikan sampel acak sederhana, di mana pengambilan sampel dari populasi memperhatikan strata atau tingkatan dalam populasi, sehingga populasi itu memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Nah, acak sederhana ini merupakan bagian dari sampel probabilitas. Ya, nah ini kan bagian dari sampel probabilitas. Nah, sederhananya bagaimana caranya? Bisa kita melalui sistem kocok atau kayak arisan. Menggunakan tabel. Nah, untuk cara menggunakan tabel ada nanti di contoh. Ini contoh jika kita kelompokkan dalam sebuah ruang. Nah, begini. Jika kita mengambil 3 kelompok, 3 strata dan stratum sama. Jadi strata 1, strata 2, strata 3, di mana kita simboliskan dengan bulat, segitiga, dan kotak. Dan di mana masing-masing anggota ada dari sini tadi berjumlah 5, 7, 12, sehingga total sampelnya adalah 24. Bagaimana kita mencarinya, persentasenya? Maka persentase dari total, misalkan 24 agar menjadi 100, itu kan harus dikalikan seperberapanya. Jadi caranya adalah kita kalikan masing-masing agar menjadi 100%. Artinya, bagaimana kita mendapatkan angka 21, itu adalah dari hasil 5 per 24 dikali 100. Dapatlah 21. Kemudian bagaimana dapat 29? 7 per 24 dikali 100. Bagaimana dapatkan 50? Berarti 12 per 24 dikali 100. Agar mencapai persentase utuh, yaitu 100%. Nah, dari situ kita bagikan 1/100-nya lagi. Karena kita mengambil jumlah sampel dalam puluhan. Jadi 21 tadi per 100 dikalikan 10. 0,29 dikali, maksudnya 29 dibagi 100 dikali 10. 50 dibagi 100 dikali 10. Sehingga didapatkan masing-masing nilai 2, 3, 5, sehingga total ada 10. Kenapa kita mendapatkan angka 10?
Nah, karena dari seluruhnya tadi 24, kita menetapkan di awal keputusan hanya mengambil 10 sampel. Makanya dikalikan 10. Misalkan kalian akan mengambil sampel 15, maka dikalikan 15. Begitu. Atau contoh lainnya. Sama apa bedanya? Oke, contoh lainnya nih. Contoh lainnya misalkan ada jumlah anggota sama 1, 4, 19. Nah, caranya sama 1/24 kali 100. Kemudian juga di sini sampelnya adalah 10. Maka didapatlah hasilnya juga sampelnya 10. Nah, ini contoh. Silakan kalian baca. Penjelasannya sama. Kita kelompokkan masing-masing perusahaan. Misalkan ada yang perbankan 27, 19, bursa efek 9, keuangan lainnya 6. Ini dapatlah jumlah seluruhnya adalah 61. Kita hitung proporsinya. Artinya kita bagikan 100%. Jadi 27/61 dikali 100. Adalah 0,44. Dari mana angka 15? 15 kan di sini. Apabila akan diambil sampel sebanyak 15. Nah, artinya nanti dikalikan 15. Hasil dari proporsi tadi dikalikan 15, didapatlah jumlah 15. Artinya perbankan kalian mengambil jumlah sebanyak 7, asuransi sebanyak 5, efek sebanyak 2, dan keuangan lainnya sebanyak 1. Nah, sama klaster. Klaster tuh gini, ibarat kita mau meneliti seorang mahasiswa atau sebuah kampus terdiri atas mahasiswa yang beragam jenis suku. Nah, suku tersebut nanti akan kita klasterkan atau kita kelompokkan berdasarkan etnisnya, misalkan ya. Ada klaster Dayak, klaster Banjar, klaster Jawa, klaster Bugis. Nah, seperti itu. Jadi dari sini kita bisa mensampelkannya tapi terstruktur atau skema klaster. Gini, kalau yang awal tadi kita, nah yang ini tadi kan ini terstruktur. Nah, kalau ini klaster kita mengelompokkan. Jadi gini, misalkan di bagian kanan, ini kan ada segitiga, tiganya 3, lingkaran 1, baloknya 1. Artinya, dalam klaster A itu terdapat 3 orang Jawa, 1 orang Dayak, 1 orang Banjar. Contoh. Kemudian di kelompok B ada 1 orang Jawa, 2 orang Banjar, dan 2 orang Dayak. Kelompok C ada 1 orang Jawa, 1 orang Banjar, dan 4 orang Dayak. Kayak gitu. Itu sampel klaster. Apa tujuan sampel klaster? Sama, semua berjumlah 5 tapi terdiri atas beda-beda suku. Agar lebih memahami seperti ini. Klaster. Ini silahkan kalian baca sendiri. Oke. Jadi tujuan klasternya adalah kita dalam satu kelompok tidak hanya satu karakteristik yang kita dapat, tapi dari apapun karakteristik yang ada di dalamnya bisa kita wakili untuk mendapatkan hasil yang akan kita teliti. Tarikan sampel sistematis sudah, kuota sudah. Oke, ini silahkan nanti untuk latihannya ada di sini. Nah, kita bahas untuk latihannya nanti di video selanjutnya. Oke, sekian penjelasan singkat. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan tetap semangat mengikuti kuliah online ini. Diikuti terus. Kalau perlu, video ini kan saya buat di YouTube. Diulang-ulang terus kalau masih belum jelas. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.